Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Jawa Saja. Kali ini channel Jawa Saja akan membahas yaitu masalah sandangan. Sandangan adalah berfungsi di huruf Jawa untuk memberikan kesempurnaan pada penulisan di huruf Jawa. Sehingga kalau hanya huruf Jawa saja yang istilahnya legeno, belum ada sandangannya, maka penulisan sebagai sebuah kata itu tidak luas, artinya hanya sedikit saja kata-kata yang bisa ditulis dengan huruf aksara legeno. Tetapi dengan menggunakan sandangan, maka huruf atau kata-kata yang dibuat akan menjadi lebih banyak, lebih leluasa. Untuk itu maka kita mulai. Yang pertama ini adalah sandangan wulu ya. Sandangan wulu ini adalah berbunyi sebagai I. Apapun yang ditulis huruf aksara Jawa legeno ditambahi sandangan wulu ini maka akan berbunyi I. Contoh, aksara Ho ditambahi I, sandangan wulu menjadi Hi. Aksara No ditambahi sandangan wulu menjadi Ni. Kemudian yang berikutnya adalah sandangan suku. Nah, sandangan suku penulisannya adalah di bawah huruf yang mau disandangi. Ini berbunyi sebagai U ya. Jadi apapun huruf yang ditulis menjadi sandangan dengan sandangan suku akan menjadi U. Contoh, So ditambahi suku menjadi Su. Po tambahi suku menjadi Pu. Ko tambahi suku menjadi Ku. Itulah namanya sandangan suku. Jadi silakan dilihat alurnya, cara membuatnya sehingga menjadi memudahkan kita untuk membuat secara baik. Kemudian untuk huruf berikutnya ini masih kategori sandangan swara ya. Jadi huruf seperti aksara normal ada huruf vokal, ini A, I, U, E, O, di huruf Jawa pun ada. Kalau ini adalah sandangan taling ya, berbunyi E. Tempatnya adalah di depan hurufnya, di depan hurufnya. Jadi apapun huruf yang disandangi dengan taling akan berbunyi He. Contoh, aksara To tambahi taling menjadi T. Wo tambahi taling menjadi W. Jo tambahi taling menjadi J. Itulah namanya sandangan taling. Untuk penulisannya silakan nanti dipahami ya secara baik. Jadi itu tempatnya adalah di depan hurufnya, di depan hurufnya ya. Jadi sehingga kita bisa membedakan nanti antara taling dengan pepet, nanti akan ketahuan bahwa ini ada bunyinya E. Berikutnya adalah sandangan taling tarung. Nah, ada kata-kata tarung ya. Jadi tempatnya adalah huruf yang akan disandangi adalah di tengah. Contoh, aksara Ho ditambahi taling tarung akan berbunyi Ho. Jadi apapun huruf yang disandangi taling tarung maka akan berbunyi O. Ho tambahi taling tarung menjadi Ho. No tambahi taling tarung menjadi No. To tambahi taling tarung menjadi To. Itulah namanya sandangan taling tarung. Kemudian yang sandangan berikutnya yang masih kategori sandangan swara adalah sandangan pepet. Nah, tadi ada taling, sekarang ada pepet. Kalau pepet bunyinya adalah E ya. Contoh, kata pepet kan bunyinya E, beda dengan pepet ya. Tempe akan berbeda dengan tempe ya. Jadi akan bunyinya adalah sandangan ini adalah E ya. Apapun huruf yang disandangi pepet menjadi E. Jo dipepet menjadi J. So dipepet menjadi Se. No dipepet menjadi Ne. Ini sebagai contoh sederhana ya. Tempatnya di atas huruf yang mau disandangi. Kemudian untuk sandangan berikutnya sekarang adalah namanya sandangan wianjono ya, wianjono ya. Sandangan wianjono itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sandangan cokro.
sandangan cokro itu sebagai sesulie panjingan ro. Artinya apapun huruf yang dikasih sandangan cokro itu akan menjadi ada tambahan ro. Contoh no tambah cokro menjadi nro, ko tambah cokro menjadi kro, po tambah cokro menjadi pro, bo tambah cokro menjadi bro. Ini sebagai contoh no ya. No tambah cokro akan berbunyi ro. Oke, kita lanjut lagi. Ini cara membuatnya, silakan alurnya itu ya. Itu tempatnya di belakang huruf, biasanya gandeng dengan kaki terakhir dari sebuah huruf itu ya, gandeng di kaki terakhir huruf itu. Kemudian berikutnya adalah sandangan cokro keret. Bedanya dengan cokro biasa, cokro buntutnya yang satu lurus, ini yang cokro keret buntutnya bundel ya, buntutnya bundel. Apapun huruf yang dikasih sandangan cokro keret akan berbunyi re. Tadi ro, sekarang re. Contoh no tambah cokro keret menjadi nre. Jadi semacam ada suara-suara pepet tapi bukan pepet, tapi ini adalah cokro keret. O tambah cokro keret menjadi kre. To tambah cokro keret menjadi tre. Itulah sandangan cokro keret. Kemudian sandangan berikutnya adalah pengkal. Nah, pengkal ini adalah sandangan sebagai sesuli atau pengganti dari panjingan atau huruf yo ya, panjingan huruf yo. Aksara apapun yang disandangi pengkal akan ada tambahan huruf ya, yo. Contoh no tambah dipengkal menjadi nio ya, tempatnya gandeng di kaki terakhir di huruf itu ya. To tambah pengkal menjadi tio, so tambah pengkal menjadi sio, bo tambah pengkal menjadi bio. Itulah namanya sandangan pengkal. Kemudian untuk sandangan berikutnya ya, setelah pengkal sekarang masuk namanya sandangan panyigeging wondo. Panyigeg itu artinya berhenti, mandek ya. Berhenti itu bisa mungkin disebabkan kalau dalam sebuah kalimat sebagai kata ada sebuah koma atau sebuah titik. Panyigeging wondo, berhenti di sebuah suku kata. Wondo itu suku kata. Contoh wignan, ini namanya wignan. Apapun huruf yang dikasih sandangan wignan akan berbunyi sesule pengganti sebagai huruf H. Contoh to tambah wignan menjadi tah, so ditambah wignan menjadi sah, bo ditambah wignan menjadi bah ya, co tambah wignan menjadi cah. Inilah yang dinamakan sandangan wignan. Kemudian berikutnya adalah sandangan layar. Sandangan layar adalah sandangan sebagai sesuli sigeg ro, pengganti atau menambahkan ro. Apapun huruf yang ditambahi layar menjadi ada kata R-nya. Contoh so tambah layar menjadi sar, to ditambah layar menjadi tar, bo ditambah layar menjadi bar. Itulah namanya sandangan layar, tepatnya di atas huruf. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir sebagai sandangan panyigeging wondo adalah sandangan cecak. Dikatakan cecak karena kecil ya, tempatnya di atas huruf. Ini sebagai sesulih atau pengganti dari sebuah aksara eng atau ng eng dibaca eng. Contoh to ditambah cecak menjadi tang, so ditambah cecak menjadi sang. Karena di huruf Jawa ng itu adalah sebuah huruf eng, ngo ya, disimbolkan sebagai di sandangan cecak ini ya.
Berikutnya adalah sandangan. Jadi dilihat itu cara pembuatannya. Panyegeging atau sandangan pangkon, bukan panyegeg tapi ini sandangan pangkon ya. Tidak ada, ini salah tulisan saja, panyegeging mohon untuk di delete ya, karena sandangan pangkon. Sandangan pangkon ini adalah sebuah sandangan yang menghentikan sebuah kata atau istilahnya paten ya. Contoh kata yang sederhana ya. Jadi ini tempatnya di belakang. Sandangan pangkon ini juga bisa kalau di dalam sebuah kalimat bisa berfungsi sebagai koma ya. Kalau di tengah-tengah kalimat bisa sebagai koma. Contoh macan ya, ini ada huruf mo, co, no dipangkon menjadi macan, artinya berhenti. Macan menjadi sebuah kata, macan ya, macan. Jadi untuk istilah Jawanya ya mematikan, macan, paten, dipangku. Maka istilah ada orang Jawa dipangku mati ya, inilah dari sini simbol pangkon itu maknanya seperti itu, berhenti, tidak bisa bergerak ya, artinya sandangan pangkon. Jadi cukup sederhana sebetulnya sandangan ini, tinggal menghafalkan ya. Yang penting alurnya tahu. Demikian dari channel Jawa Saja, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Matur nuwun.